Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kita sambil ngopi siang di Menang Cafe, tempat ngopinya para pemenang. Pada kesempatan ini kita sambil ngopi. Ini kopi dah habis satu gelas nih, tinggal dipesan lagi. Bagi yang ingin ngopi ke Menang Kopi, silakan datang ke Jalan Cipta Karya. Nanti kita akan serlok di mana lokasi Menang Cafe. Siang ini kita akan dialog dengan Direktur Utama Menang Tour and Travel, Ustadz Rahmat Rivaldi. Topiknya menarik, Ustadz. Kan namanya bincang kedai kopi kan, Ustadz? Iya. Dalam hal umroh ini yang masih diperbincangkan oleh masyarakat itu, Ustadz. Kenapa ada harga umroh itu mahal? Kenapa ada harga umroh itu murah? Oh ya, bersama saya ada juga sahabat kita, Adi Saputra, Direktur Operasional Menang Tour and Travel. Tapi sebentar lagi beliau akan hadir. Sekarang masih ada aktivitas. Nanti beliau akan bareng ngopi sama kita. Itu mungkin pertanyaannya yang sering muncul dengan kawan-kawan ketika bersiar umroh. Oh, kenapa? Misalnya ada brosur-brosur, ya kan? Iya. Ada yang harganya murah. Katanya hotelnya bagus juga, bintang 4, misalnya kan. Sementara ini ada yang agak mahal, harganya hotelnya bintang 4 juga. Mungkin perlu penjelasan dari Pak Dirut. Oke, baik. Karena bincangnya Ini adalah ada, bincang kedai kopi, ya saya puasa. Oh ya. Ini yang menarik kawan-kawan. Kita bincang di kedai kopi, tapi Pak Dirut ini lagi puasa karena ini hari Kamis. Beliau Puasa Kamis. insya Allah rutin puasa Senin Kamis. Mudah-mudahan beliau istiqomah. Amin. Lanjut, Ustaz. Jadi di kalangan masyarakat mungkin banyak yang namanya ya masyarakat lumrah ya terjadi mencari harga-harga murah. Ya. Karena mungkin mereka menyesuaikan dengan kantong mereka, dengan keadaan keuangan mereka. Itu hal yang wajar bagi mereka. Namun perlu kita ketahui, harga murah atau harga mahal sebenarnya sama halnya kita membeli sesuatu yang kualitasnya di middle low, yang di bawah. Middle low itu apa, Ustaz? Kami menengah ke bawah. Menengah ke bawah ya. Itu Menengah bahasa iya, bagan ya. bahasa kubunya, Ustaz. Ya, bahasa kampung kami itu, Ustaz. Nah, jadi dengan middle high atau menengah ke atas. Nah, sebetulnya tergantung mereka yang mau cari seperti apa. Kalau mencari ya mungkin hotelnya sama tapi kok dari harganya jauh beda. Jauh ya, beda. Ya, kenapa? Harga itu kok murah, yang itu kok mahal gitu ya. Sementara hotelnya sama-sama anjlok, sama-sama misalkan anggaplah sama-sama Seraya Taba misalkan, atau hotel-hotel yang lain lah misalkan seperti itu kan. Nah, namun kenapa harganya berbeda? Kalau dari segi hotel, penerbangan, ini hal yang wajar jika terjadi kesamaan. Namun apa yang harus dan menjadi kelebihan kita dalam memberikan pelayanan lebih kepada jemaah? Tentu memberikan pelayanan lebih ini tak bisa kita dengan memberi begitu saja. Segala sesuatunya kita lakukan tentu dengan adanya keuangan, adanya yang pendukung atau penyokong agar pelayanan itu lebih maksimal. Kalau hanya sekedar melayani jemaah, misal kita ajak jalan-jalan sementara jemaahnya tak kasih minum, haus juga saja. Nah, tentu kita melayani itu dengan uang, dengan harga. Nah, dan itu tentunya didapatkan sama jemaah. Nah, kami Menang Tour and Travel menciptakan ini, memberikan pelayanan lebih kepada jemaah, walaupun dari segi hotel fasilitas sama dengan yang lain, tapi kami memberikan nilai-nilai lebih kepada jemaah. Tentunya bagaimana cara mengetahui nilai-nilai lebihnya? Daftar dulu, baru bisa mengetahui. Tapi atau mungkin, tanya kepada jemaah-jemaah yang sudah daftar. Mungkin gini, yang perlu mungkin jemaah tahu kan, komponen-komponen yang mempengaruhi biaya umroh itu mungkin kan, kenapa dia murah, kenapa jadi mahal gitu kan. Nah, mungkin itu yang perlu diketahui oleh calon jemaah, sehingga nanti
oh, kenapa akhirnya menang Tour and Travel kayak Ustaz cerita tadi kan, memilih pada pelayanan dengan tentu ada pelayanan, ada harga di mana-mana Ya, kan. benar. Nah, mungkin Ustaz jelaskan dulu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan, Ya, ya kan, sehingga berpengaruh juga pada harga kan. benar. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, para pemirsa, kami sedang live atau video-video nih ya. Sedang ngopi lah, Sedang ngopi penonton lah ya, ngopi saya. ini lah kan. Penonton Ya. ngopi. Para pengopi Iya. untuk semuanya ya kan. Jadi kenapa berbeda? Ada lagi kata Ustaz Syamsul tadi, apa pembedanya? Kan ada komponen-komponen yang sifatnya ya memang harus mengeluarkan biaya, misalkan seperti Iya. itu. Kalau pesawat mungkin bisa sama dengan yang lain, harga sama dan sebagainya. Hotel sama, transportasi bisa saja sama, visa sama, semuanya sama. Iya. Tak ada perbedaan. Namun ada perbedaannya. Pertama, kita memberangkatkan 40 jemaah itu dengan 2 petugas. Ini salah satu cara memberikan pelayanan lebih kepada jemaah. Artinya begini, Ustaz. Saya nangkap tadi kan, kalau pesawatnya sama, hotelnya sama, ketika petugasnya beda saja satu misalnya, itu berarti udah Itu beda sudah bedanya. beda biaya. Apalagi misalnya satu travel memberangkatkan jamaah dari sini tak pakai petugas. Iya, Misalnya itu kan, udah jauh kali bayarnya. petugasnya hanya di Saudi. Jeddah, misalkan jemput di nunggu Jeddah. di Jeddah, Ya. kan, nunggu Saudi misalnya kan, itu akan jauh lebih murah kan? Benar. Nah, itu salah satu faktor ya. Iya, iya. Bisa saja kita buat seperti itu, tapi kita tidak mau memberikan apa namanya kesulitan kepada Ya. jemaah. Misal, contoh kita berikan dalam satu grup jemaah itu misalkan 40 orang. Kita tunjuk dari jemaah tersebut ada yang mungkin yang pernah pengalaman bawa aja lah menjadi ini ya. petugas sementara menjelang sampai ke Jeddah bisa aja. Itu jauh Tapi lebih murah ya. jauh harganya memang kurang. Itu Tapi kira-kira bisa murah berapa, Ustaz? mungkin sekitar hampir 2 sampai 3 juta. Jauh ya Itu bedanya. biayanya. Seharusnya yang seperti kita lakukan dalam memberikan 2 petugas dalam satu grup, ternyata pas kita diberangkatkan jemaahnya hanya petugas yang ditunjuk, sementara di Jeddah nunggu, itu mungkin jauh selisih biayanya. Dari situ sudah ada selisih biaya. Dan dari segi yang lain, tentunya misal kita di Madinah ada program-program tertentu yang kami buat sehingga jemaah itu merasa puas dengan pelayanan. Seperti misal kami ajak jemaah itu makan-makan, itu sesuatu, tapi ini kami lakukan memberikan pelayanan kepada jemaah, namun tidak dari biaya yang dikeluarkan jemaah, itu memang dari perusahaan. Oh, berarti mengurangi profit. Iya, mengurangi profit. Ini tidak dari jemaah. Kadang ada orang yang misalkan dibawa seperti itu, tapi udah masuk, udah masuk ke dalam biaya. Bawa ke label magnet sudah masuk dalam biaya, sementara kita tidak. Ke Taif misalkan udah masuk biaya, sementara kita tidak. Itu adalah salah satu pelayanan. Satu lagi nih biar jemaah makin jelas nih, kenapa kita kan karena balik ke topik kita nggak kan, namanya kedai kopi santai lah kita kan. Jadi kenapa ada harga murah, kenapa harga mahal gitu kan? Iya. Hotel sama-sama bintang 4. Nah, mungkin bisa saya jelaskan, sama-sama bintang 4 itu maksudnya seperti apa? Mungkin kalau saya nangkap gini, yang si A ini bintang 4 tapi dekat ke masjid, tapi yang satu lagi bintang 4 juga, mungkin bintang 5 lagi kan, tapi pakai bus mungkin. Iya, betul. Seperti itu tidak misalnya pembedaannya, sebetulnya yang disampaikan Samsul ini sangat menarik sebetulnya di kalangan para travel atau di kalangan masyarakat. Kita kan tujuan mengedukasi nih, biar jemaah paham. Kadang gini, ada orang itu dia menjual hotelnya ini, dia bintang 4 juga, bahkan di atas bintang 4 kadang-kadang. Cuman jaraknya 800 meter, 600 meter, sama-sama bintang 4 tapi jaraknya. Ada juga kadang-kadang ini sering terjadi. Ketika salah satu travel misalkan mempromosikan harga, harga dibuat sekian misalkan, lalu jemaah atau masyarakat tertarik dengan harga tersebut, tapi ketika daftar, Bu, mohon maaf promonya habis, atau mohon maaf Ibu, pas saat keberangkatan disampaikan ada penambahan biaya dan sebagainya. Nah, ini bisa saja terjadi hal-hal seperti ini. Namun kita atau para jemaah kami memberikan edukasi seperti ini agar kita bisa selektif dalam memilih travel.
atau mempercayai keberangkatannya ke tanah suci. Artinya tidak mesti menang travel. Tidak mesti Tapi menang pokoknya travel. travel yang betul-betul sudah diyakini Iya. aman, nyaman, dan memberikan apa yang sesuai dengan yang Betul. mereka janjikan. Yang pertama yang harus dilakukan para jemaah, para masyarakat ketika mendaftar di suatu travel atau suatu tempat yang dipercayai untuk bisa memberangkatkan jemaah umroh, yang pertama yaitu pastikan akadnya. Pastikan ketika kita daftar, nih saya daftar dengan DP 5 juta misalkan. Kita dapatnya apa? Fasilitasnya apa? Hotelnya apa? Semuanya kita sudah harus tahu. Dan dipastikan. Yang penting kita lega dan rasa pengen tahu itu terjawab. Karena ke tanah suci belum tentu bisa 2 kali. Betul. Sekali ya. Karena memanfaatkan kita bisa ke tanah suci, yang memanfaatkan apa yang kita punya sehingga maksimal ibadah kita. Dan mungkin ini penyampaian saya kepada masyarakat, kepada jemaah, yang namanya berangkat umroh ini kan sesuatu spiritual. Bukan hanya jalan-jalan, tapi jalan-jalan itu nilai plus. Tapi intinya adalah ibadah. Namun ketika kita beribadah atau mau berangkat umroh kan banyak nih. Kadang orang kaya, seperti itu juga Ustaz, yang dicarinya harga murah. Yang dicarinya harga murah. Tetapi ketahuilah, ketika kita berangkat umroh dengan biaya mahal ataupun biaya murah, tapi tentunya biaya murah sama biaya mahal tentu berbeda yang dapat nanti di akhirat nanti ya sana. Tentu berbeda. Umroh ini 2 hal yang kita dapatkan Ustaz. 2 hal, dunia kita nikmati, di akhirat kita terima. Tapi memang betul-betul uang yang kita keluarkan itu ikhlas karena Allah. Ikhlas kita datang itu memenuhi panggilan Allah dan ingin beribadah, bukan dengan hal yang lain. Tapi kalau kita berhitung-hitung dengan biaya, berhitung-hitung dengan berapa yang kita keluarkan, tentunya Allah akan berhitung-hitung juga memberikan kepada kita. Jadi menarik. Sebetulnya kan kalau kita bicara umroh ini kan banyak hal menarik. Biaya sebenarnya sangat murah kan kalau kita paham tentang apa yang kita dapatkan atau yang didapatkan oleh jemaah umroh. Itu kan 1 kali sholat di Masjid Haram aja lah misalnya kan, itu sudah sebanding dengan 274 tahun kita beribadah di tanah air. Baik sahabat pengopi semua di mana saja berada yang sedang menyaksikan video ini, alhamdulillah Direktur Personal Menang Tour and Travel segera bergabung dengan kita, sudah hadir di sini untuk sama-sama duduk ngopi di sini, kita bincang-bincang tentang umroh. Silakan Pak Ade, kita duduk sini Pak Ade. Jadi bertambah anggota pengopi jadi 3. Jadi Pak Ade, tadi kami sudah bincang-bincang dengan Ustadz Aldi soal fenomena umroh kan. Nah, sekarang kan ada juga fenomena menarik. Kalau bicara soal umroh, orang selalu nanya harga murah, ya. Jarang dia nanya fasilitasnya apa, hotelnya di mana. Tapi yang dia tanya pertama itu adalah harganya berapa, ya. Tapi ketika giliran berwisata, misalnya ke Sumbar, ke Malaysia, ke Bangkok atau kemana misalnya, yang dia tanya nanti kita kemana saja, hotelnya apa, baguslah hotelnya. Kenapa fenomena itu berubah, Pak De? Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang rekan-rekan semua yang ada pada siang hari ini, alhamdulillah pada kesempatan ini saya sedikit jelaskan. Sebenarnya yang berubah itu adalah persepsi masyarakat soal umroh, di mana ketika berbicara umroh orang jarang bertanya tentang harga. Mereka tidak tentang fasilitas, mereka lebih bertanya harga. Ini harganya berapa? Karena selama ini pemahamannya itu umroh itu sama dengan haji, ditetapkan oleh pemerintah, fasilitasnya sama, mulai jamaah A sampai Z berangkat dia sama fasilitasnya. Padahal umroh itu tidak seperti itu. Kenapa sekarang banyak orang bertanya ketika tur ke Malaysia, hotelnya mana? Di mana hotelnya? Apa fasilitasnya? Ketika umroh tanyakan berapa harganya. Itulah yang perlu kita edukasi kepada jamaah semuanya, bahwa tur biasa dengan umroh itu sebenarnya sama. Hanya perbedaan pada tujuannya saja. Kalau mungkin kita perjalanan tur biasa hanya mungkin untuk secara duniawi saja yang kita dapatkan.
Tapi ini pada akhirat juga dapat, duniawi juga dapat. Kenapa sampai seperti itu? Ketika kita berangkat umroh, orang selalu bertanya harga. Pasti cari yang murah. Timbul pertanyaan, kenapa cari yang murah? Ya, salah sebetulnya kan? ya, Nggak salah sebetulnya. sah-sah saja mereka bertanya kepada yang murah. Tapi jarang mereka bertanya apa fasilitasnya. Timbul pertanyaan besarnya. Artinya, setiap kita menerangkan umroh itu jelaskanlah. Oh, ini penyebabnya kenapa murah. Ini penyebabnya kenapa mahal. Ketika kita berangkat umroh, maka akan ada harga, ada kualitasnya. Ketika kita berangkat umroh, tanyakan juga dong, hotelnya mana, dekat enggak kira-kira dari tempat tujuan kita. Apa tujuannya? Kalau di Madinah kita ada Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, di Mekah kita ada Masjidil Haram. Artinya itu juga akan kita nikmati langsung. Ketika kita memilih murah, ya tentu kualitasnya yang murah. Karena umrohnya dibayar itu fasilitas kan? Betul. Umroh gratis. Umroh itu sebenarnya gratis. Yang dibayarkan adalah apa? Ada komponen 3 yang besar. Yang pertama adalah komponen tiket pesawat. Kita perjalanan dari Pekanbaru ataupun tanah air menuju ke tanah suci, kita nikmati perjalanannya dengan pesawat. Apakah ada pesawat yang low cost carrier, ada yang full service, itu kita nikmati lebih pasti kurang. Ya, ada 9 jam kita perjalanannya. Pulang pergi 18 jam. Tentu ada pesawat. Yang kedua, apalagi komponennya hotel. Hotel juga akan kita nikmati langsung. 5 hari kita di Madinah, 5 hari kita di Mekah. Rata-rata umroh kan 12 hari itu, dipotong perjalanan. Artinya, ketika kita bertanya hotelnya apa, maka pilihlah yang bagus hotelnya, yang paling nyaman untuk kita beribadah. Jangan ketika kita pergi ke Malaysia, tanya hotelnya mau bintang 5. Ketika kita umroh, saya minta hotel yang bintang 3 aja, Ustaz, penting berangkat. Itu mungkin yang perlu kita edukasi, kita rubah persepsi masyarakat tentang umroh tersebut, bahwa umroh itu gratis, yang bayar adalah fasilitas yang kita nikmati juga, sama seperti tour. Ada komponen yang ketiga, apa namanya? Setelah tadi tiket, yang kedua hotel, yang ketiga ada fasilitasnya lagi, mulai dari bus yang digunakan, rute ziarahnya kemana saja, termasuk komponen ini juga adalah petugas yang mendampingi. Saya rasa itu ada 3 komponen yang besar. Ketika nanti berangkat dengan pesawatnya bagus, hotelnya bagus atau dekat, tapi sarana dan sarana tidak mendukung, petugasnya mungkin cuma 1, atau petugasnya bahkan hanya menunggu di tanah suci, maka akan berbeda nanti ketika jamaahnya berangkat dengan petugasnya langsung 24 jam dengan jamaahnya dari tanah air. Kalau dari Pekanbaru, mulai dari bandara ada 2 petugasnya yang kita berangkatkan, pasti berbeda. Yang mendampingi akan berbeda dengan ketika menunggu di Jeddah. 3 komponen itulah mungkin Ustaz yang mempengaruhi harga ini. Satu hal lagi nih yang jadi tanda tanya juga bagi saya kan. Tidak hanya sekedar murah misalnya. Ada yang menawarkan misalnya, udahlah harga murah, di brosur itu free ini banyak kali free-nya gitu. Sepertinya murah sekali gitu kan. Nah, itu faktor apa? Atau misalnya memang jangan-jangan itu udah masuk ke biaya. Kalau Pak Adi nengok gimana tuh? Sebenarnya free itu tentu bisa saja kita buatkan. Satu, ada betul-betul free, artinya itu tidak dibebankan 1 rupiah pun kepada jamaah. Artinya betul-betul mengurangi dari margin dari perusahaan. Ini travel bisnisnya kan juga bisnis oriented, artinya ada profit juga yang dikejar. Tapi bisa juga nanti kita minimumkan marginnya. Bisa saja dengan beberapa paket free, itu bisa saja lakukan, tapi kan tidak mungkin berkepanjangan. Sepanjang musim kita lakukan free-nya, sepanjang musim kita lakukan promonya. Hati-hati juga kita dalam sikap free itu. Satu, yang pertama, soal janji kepada jamaah tentunya. Free ini betul-betul gratiskah atau sudah diinkludkan? Jangan-jangan nanti sudah kita hitung kepada jamaah bahasanya free. Itu tentu secara kaidah atau akadnya juga tidak dibolehkan. Ya, itu yang menarik. Jadi saya pernah diskusi dengan salah seorang ustadz kan soal menggunakan bahasa gratis, kalau bahasa kitanya kan gratis, kemudian include, kemudian satu lagi itu sudah ada 3 istilah dia, saya lupa satu. Tapi kalau free atau gratis itu sesuatu yang betul-betul tidak ada transaksi jual belinya, itu memang tidak dihargai. Contoh gini, terus ketika itu ustadznya mencontohkan, ketika kita beli sepatu, ketika
transaksi terjadi, si penjual memberikan kita hadiah kaos kaki. Nah, itu namanya free. Ya kan? Harga kaos kaki ini sama sekali tidak dimasukkan oleh si penjual sebagai harga sepatu. Itu namanya free. Tapi kalau misalnya harga kaos kaki ini masuk ke dalam harga sepatu, tapi yang disebutkan hanya harga sepatu, ya kan? Nah, kalau beli sepatu dapat kaos kaki, tapi udah dihitung harganya, itu namanya include. Gitu. Jadi hati-hati dengan istilah, ya kan? Include. Nah, tapi kalau yang ketiga ini hati-hati goror, ya. Ketika free diistilahkan, tapi sesungguhnya sudah dimasukkan ke dalam biaya, itu goror, penipuan namanya. Nah, jadi ada tak peluang-peluang seperti itu, misalnya menggunakan istilah-istilah yang keliru gitu, sehingga bayar sekian dapat free banyak, padahal itu sebetulnya sudah dimasukkan. Nah, kalau menurut pandangan Aldi gimana tuh terhadap penetapan harga menggunakan free itu baiknya seperti apa? Ya, tentu karena kita ini kan lulusan umroh, mengajak orang ke tanah suci, ya kan? Tentu harus kita perhatikan syariahnya. Nah, menurut Ustaz, yang mana yang lebih pas bahasanya ini? Tentunya kita dalam dunia umroh ataupun di usaha-usaha yang lain lah ya. Baik itu usaha yang bernuansa agama atau nuansa yang sifatnya perdagangan biasa, tetap mengutamakan yang namanya syariah, tetap mengutamakan yang namanya akad, dan tetap mengutamakan apa yang sudah ditunjuk ajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Karena kalau enggak bisa bahaya kita, saat dunia kita kena, akhirat juga kena. Jadi tentang membahas tadi tentang free, kadang-kadang memang ada beberapa travel kita baca di flyer, di Instagram gitu kan, di brosur, di pamflet dan sebagainya, ada tulisannya situ free Taif, free kereta cepat, apalagi free Jabal Magnet, misalkan free kurma, banyak free-nya. Sampai air zam-zam pun dibilangnya free juga. Sementara kita sama-sama tahu itu memang free dari perusahaan, tapi di situ kan tertera di dalam handling dan sebagainya. Bayar tuh ketika kita mau pulang itu, kita beli di tempat konter zam-zam. Jelas kita ada transaksi membeli di situ. Maknanya kita membeli. Namun kadang-kadang ada yang membuat di situ free dari dari perusahaannya. Ini tentu kita harus dudukkan secara syariatnya seperti apa. Karena kalau free, dia datangnya, biaya yang keluar itu bukan datang dari biaya yang distorkan sama jemaah. Misalkan biaya yang 25 juta, berapa komponen biaya yang mereka nikmati, mereka akan dapatkan di luar itu. Maknanya kita atau perusahaan mengurangi profit untuk misalkan ke Taif. Kalau misalkan ke Taif berapalah cuman harga ke Taif misalkan seperti itu kan. Itu yang dikeluarkan dari laba perusahaan, dari keuntungan perusahaan, bukan diambil dari biaya yang dibayarkan sama, ya harusnya seperti itu. Agar tidak terjadi goror tadi. Sekarang gini Pak Ade, saya nanya khusus tentang Menang Travel. Kan saya tengok di brosur itu ada free Taif, ya, free Jabal Magnet. Nah, gimana Menang Travel menyikapi free? Di kita memang free itu alhamdulillah sejauh ini mohon doa juga mungkin supaya kami istiqomah untuk paket free itu betul-betul Rp1 pun tidak kita bebankan dari jamaah. Artinya setelah kita hitung tadi komponen biayanya, HPP kemudian tambah margin perusahaan tentunya, kita kasih bonus di luar dari margin perusahaan tadi yang kita kurangi. Artinya gini tuh, kalau ternyata misalnya program itu tidak jadi, berarti tidak ada masalah. Betul, ini kan? Di kita free pun itu kita tidak janjikan biasanya. Dalam artian janji tanda kutip lah. Ketika berangkat nanti, oh Bapak Ibu nanti kita akan berikan free Taif. Di brosur sudah kita buatkan itu. Ketika nanti itu diberangkatkan, ada kendala tidak mungkin untuk berangkat ke Taif, itu juga tidak merugikan kepada jemaah. Karena sifatnya ini hanya
pemberian lah. Kalau bonus itu kan pemberian. Ya. Ketika diberikan, alhamdulillah. Ketika tidak diberikan, itu tidak merugikan kepada penerimanya. Tapi insya Allah sejauh ini free yang sudah kita tetapkan di brosur, ada free Taif, ada free Jabal Mahnet, ada termasuk juga mungkin kedepannya ada mungkin free-nya kurma 1 kilo atau kurma berapapun apapun macam free-nya, Rp1 pun kita tidak pernah bebankan kepada jemaah. Insya Allah itu seluruhnya diambil dari margin perusahaan. Jadi konsepnya jelas kalau di Menang Tour and Travel bahwa ketika free itu artinya betul-betul tidak diambil dari jamaah, tapi betul-betul perusahaan mengurangi keuntungan mereka. Dan itu memang sudah diperkirakan ketika paket dibuat ya. Betul. Kemudian di Menang Tour and Travel di samping ada free, saya tengok ada program juga ya, program bangun masjid dan pondok pesantren. Ini seperti apa konsep? Nah, besarnya, Kak? Masya Allah. Ini kita kopi udah habis, Kak. Iya. Mau pesan lagi, Kak? Masya Allah. Ini yang menarik di Menang Tour and Travel ini. Sebetulnya mungkin kita tidak tidak menafikan program-program dari travel lain juga. Travel lain juga mungkin ada juga program seperti ini, cuma tidak booming. Namun kita juga di Menang harus memboomingkan ini sebagai syiar. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan amal jariah. Apa itu programnya? Programnya adalah membangun masjid dan pondok pesantren. Lalu bagaimana caranya? Kita Menang Tour and Travel di dalam paket umroh kita sudah sisihkan biaya untuk jatuhnya infak ya, berinfak atau bersedekah untuk pembangunan pondok pesantren dan masjid tadi. Dan ini juga kita sampaikan kepada jemaah, maknanya berapa yang mereka keluarkan biaya, maknanya ada uang yang mereka sisihkan untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren. Itu sudah jalan saja. Alhamdulillah sudah jalan, sudah kita lakukan. Bahkan kita ekspektasi yang kita rencanakan, yang mudah-mudahan Allah kabulkan, kita berusaha membuat atau mengumpulkan dari masyarakat banyak, sehingga nantinya kita juga akan bangun sebuah yayasan yang mengatur semuanya ini, sehingga akan dipisahkan antara manajemen travel sama yayasan. Namun ini berjangka ya, memberikan tentunya kita membutuhkan waktu. Ya mudah-mudahan dengan cara ini Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, sehingga bisnis lancar dan kita nanti ya mati minimal kita punya amal jariah yang mengalir. Gitu, Ustaz. Itu Pak Ade. Kemudian sebagai operasional terkait dengan yang tadi itu, yang dijelaskan Ustaz itu kita tidak eksklusif ya, artinya bukan hanya Menang. Maksudnya ketika ada travel lain yang ingin bergabung buat program ini, bersama program ini, kita terbuka ya. Betul. Jadi kedepannya nanti siapa saja, tidak hanya travel saja, siapapun ya, entah itu lembaga, instansi yang sama-sama punya misi, seperti yang mungkin sudah punya misi tapi belum terrealisasi, mungkin bisa diskusi dengan kita nanti, kita carikan formulasinya, bagaimana intinya program ini kita jalankan, sama-sama kita bangun program ini, sama-sama kita perbaiki juga program ini. Mana tahu mungkin kami juga ada kelemahan dalam ininya. Jadi siapapun mungkin ada ahli, ustadz mungkin yang punya saran, ide, kami tentunya sangat terbuka dengan program ini, memberikan masukan bagi Menang Tour and Travel khususnya dan terhadap program ini pada umumnya. Satu pertanyaan sebelum kita tutup kedai kopi ini, ngopi siang kita pagi ini kita tutup kan, kedai kopi tetap buka kita. Sampai malam buka dan tidak ada tutup-tutupnya kan. Bagi yang kawan-kawan yang mau ngopi silakan kontak kita akan share lokasinya di mana. Pertanyaan terakhir Pak De, ada semacam jargon di Menang Tour and Travel, berangkat senang, beribadah tenang, pulang menang. Itu seperti apa penjelasan Pak De? Ya, mungkin sebagai penutup, ini seharusnya di awal nih saya sampaikan tadi, cuma karena belum ditanyakan. Tadi kita bicara paket, kita belum bicara fokus. Jargon di Menang itu adalah pertama, berangkatnya senang. Apa maksudnya gitu? Berangkatnya senang artinya ketika dia mungkin sudah punya niat, jamaah sudah punya niat
untuk berangkat ke tanah suci. Artinya ada masalah di sana. Saya mau berangkatnya dengan travel apa sebenarnya travelnya. Artinya jamaah itu sudah punya masalah ketika kita orang awam mungkin yang belum bisa pernah pengalaman umroh, ketika sudah terbesit niatnya, timbullah masalah bagi dia. Saya berangkatnya bagaimana caranya? Artinya tentunya dengan biro-biro perjalanan wisata, travel haji dan umroh yang ada di tempatnya. Nah, maka jargon kita berangkat senang. Ketika jamaah sudah punya niat, insya Allah yang daftar dengan kita, mulai dari pendaftarannya, mulai dari ilmunya, administrasinya, akan kita dampingi seluruhnya. Tentunya kita dengan ada program manasik rutin, manasik private, segala macamnya. Bahkan perlengkapan pun akan kita kirimkan ke tempat jamaahnya kalau dia tidak bisa datang ke sini. Manasik gitu juga. Kabarnya tidak bisa datang manasik pun di private. Betul, ya. Jadi manasik pun gitu juga. Ketika jamaah tidak bisa ke sini, kita yang akan datang ke rumahnya atau di tempat di mana jamaahnya bisa. Tidak hanya di kantor, bahkan mungkin di kedai kopi pun sambil bercerita, kita sisihkan waktu kita 1-2 jam untuk manasik. Bahkan saya dengar gini, kalau misalnya jamaahnya jauh di luar daerah, itu pun tak ada masalah karena akan dicarikan ustadz di sekitar. Ya betul. Karena kita alhamdulillah sejauh ini kantor-kantor cabang kita menyebutkan dengan brand office. Brand office itu adalah kantor cabang kita yang ada di luar kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau khususnya. Ada mungkin beberapa daerah seperti di Kabupaten Rokan Hulu, ada di Kepenuhan, ada di Pasar Pengarayan, ada di Kota Siak, ada di Kota Bengkalis, Kota Kota Dumai insya Allah akan menyusul. Jadi intinya di mana saja jamaah bisa mendaftarkan, tak perlu repot-repot. Insya Allah mulai dari persiapannya kita layani semuanya. Artinya dia berangkatnya dengan senang. Kemudian setelah dia selesai administrasinya, pendaftarannya, ketika nanti dia sampai di sana akan dilayani oleh petugas kita yang sudah kita siapkan juga. Nah, makanya ketika sampai di tanah suci, dia sudah tidak mikir lagi bagaimana tiket pesawatnya, bagaimana hotelnya. Tim kita sudah kita siapkan secara profesionalnya. Sehingga dengan petugas tadi, sehingga nanti sampai di sana dia sudah berangkat tuh dengan senang. Artinya sudah punya ilmu, sudah punya kesiapan yang alhamdulillah sudah terpenuhi lah di tanah sucinya. Sehingga nanti berada di tanah suci dia bisa beribadah dengan tenangnya, menikmati hotel sesuai dengan telah kita janjikan, menikmati fasilitas sesuai yang kita janjikan. Tentunya nanti dia akan berangkat ibadah dengan senang, ibadah tenang. Maka tercapailah tujuan yang terakhir. Tujuan dari menang itu adalah setiap jamaah yang berangkat dengan menang turun travel, pulangnya menang. Artinya dia berangkat ke tanah suci memperoleh kemenangan, baik secara fasilitas yang dia nikmati maupun secara akhiratnya, dengan ibadah tadi yang khusyuk, ibadah yang bisa maksimal di sana, pulangnya tercapailah tujuannya untuk menjadi seorang pemenang. Begitu, Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz Aldi, terima kasih Adi. Nanti kita lain kesempatan kita ngopi-ngopi lagi, Ustaz. Siap, insyaallah. Dan jangan bosan saatnya hari ini kan Ustaz puasa kan. Jadi akhirnya kami tak nambah minum jadinya, Ustaz. Segan kan? Ini masih ada nih. Ya, ini kami lanjutkan gorengan, Ustaz. Nah, jadi simak terus bincang-bincang dari Menang Cafe ini. Insya Allah secara rutin kami akan berbincang-bincang, bukan hanya kami bertiga. Nanti kami akan hadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, terutama kawan-kawan sendiri. Kawan-kawan yang ingin kopi ke sini, kita bincang-bincang apa saja boleh. Yang kita bincang sini bebas, namanya kedai kopi. Ya kan, penting bincangnya sopan dan bincangnya adalah bincang para pemenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.